Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Ramadan dari kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas perbaikan UTS yang diberikan oleh Bu Siska. Oke. Di sini saya membuat sebuah program, yaitu adalah untuk menganalisis data penjualan dari berbagai daerah. Nah, untuk programnya di sini saya memakai library, yaitu ada Tkinter untuk tampilan JW-nya, dan untuk tampilan tabel dan message box-nya juga menggunakan Tkinter. Lalu ada Pandas dan NumPy, yang dimana Pandas ini digunakan untuk menganalisis data dan NumPy ini digunakan untuk operasi numerik. Lalu ada Matplotlib, yang dimana Matplotlib ini digunakan untuk menampilkan grafik data produk nantinya. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan di nomor 1 dulu, yaitu 1A, menghitung total penjualan setiap baris. Nah, di sini bisa kita lihat yang di soal nomor 1. Di sini di program saya menggunakan 3 fungsi, yaitu ada NumPy total, fungsi NumPy total, fungsi NumPy rata, dan fungsi NumPy max min. Yaitu dimana di fungsi NumPy total ini digunakan untuk melihat total penjualan per baris. Lalu ada fungsi NumPy rata, yang dimana fungsi ini digunakan untuk memvisualisasikan rata-rata harga produk tersebut. Lalu yang terakhir ada fungsi NumPy max min, yang dimana fungsi ini digunakan untuk melihat harga tertinggi sampai terendah, lalu digunakan untuk melihat produk max minnya. Nah, bisa kita lihat di sini untuk soal 1A, rata-rata penjualan setiap barisnya itu ada 10 produk. Lalu untuk soal nomor 1B, yaitu untuk hitung rata-rata per produk. Nah, untuk rata-rata per produknya itu adalah 1.340.000. Lalu untuk soal yang nomor 1C, yaitu tampilkan produk dengan harga tertinggi dan terendah menggunakan fungsi NumPy, itu ada di sini. Nah, bisa dilihat di sini bahwa produk dengan harga tertinggi yaitu laptop dengan harga 8 juta. Lalu dengan produk terendahnya itu ada kabel HDMI dengan harga 50.000. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu menggunakan Pandas untuk membaca file data penjualan. Nah, di soal nomor 2 ini saya menggunakan beberapa fungsi juga, yaitu ada fungsi Pandas head, lalu ada fungsi Pandas tail, fungsi Pandas info, dan yang terakhir ada fungsi Pandas describe. Nah, yang di fungsi Pandas head ini, di sini kita bisa lihat bahwa fungsi ini adalah untuk memperlihatkan 5 data teratas dari produk yang ada di data penjualan tersebut. Lalu untuk fungsi Pandas tail ini
adalah untuk menampilkan 3 data terakhir dari produk data penjualan tersebut. Lalu untuk Pandas Info ini di Pandas Info ini kita bisa melihat info dataset dari semua kolom yang ada, yaitu ada produk, harga, jumlah, kota, harga satuan, total penjualan, dan kontribusinya itu berapa persen. Nah, yang dimana di sini ada data type-nya. Yang pertama itu ada produk, yang dimana data type-nya itu menggunakan objek. Lalu ada harga, lalu jumlah itu menggunakan INT. Lalu ada kolom kota, yang dimana itu data type-nya menggunakan objek. Lalu ada harga satuan, total penjualan itu menggunakan INT juga. Dan yang terakhir ada kolom kontribusi, yang dimana data type-nya itu menggunakan float. Saya lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini saya menggunakan 3 fungsi, yaitu ada fungsi filter Samarinda, lalu yang kedua ada fungsi filter mahal, dan yang terakhir ada fungsi filter sort. Nah, di fungsi filter Samarinda ini, fungsi ini digunakan untuk melihat semua produk yang berasal dari Samarinda. Bisa kita lihat di sini bahwa produk yang dari Samarinda itu ada laptop, keyboard, printer, dan SSD. Dimana jumlah produk dari Samarinda ini, yaitu yang pertama ada laptop itu jumlahnya 5, keyboard ada 15, printer 6, dan SSD-nya itu ada 10. Lalu setelah itu kita bisa melihat data-data lainnya seperti harga dari produk tersebut, lalu harga satuan, total penjualan, dan kontribusinya itu berapa persen. Lalu untuk soal 3B, yaitu di sini saya menggunakan fungsi filter mahal, dimana di sini kita bisa melihat produk harga yang lebih dari 1 juta. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa produk yang harganya lebih dari 1 juta itu ada laptop, monitor, printer, dan hard disk. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa harga laptop itu harganya adalah 8 juta, untuk monitor harganya 1,500.000, lalu untuk printer harganya itu 1.200.000, dan yang terakhir ada hard disk yang dimana harganya adalah 1.100.000. Nah, untuk soal yang 3C, sini saya menggunakan fungsi filter sort untuk menampilkan urutan berdasarkan total penjualan. Nah, bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat di sini bahwa di total penjualan ini kita bisa melihat total penjualan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, jadi untuk produk yang total penjualan yang terbesar itu ada laptop, yang dimana total penjualannya itu adalah 40 juta. Lalu yang kedua ada monitor, yang dimana total penjualannya itu 12 juta. Lalu yang selanjutnya ada SSD, yang dimana itu total penjualannya 9 juta, dan data lainnya. Lalu yang untuk total penjualan terkecil itu ada kabel HDMI, yang dimana total penjualan itu mencapai 1.500.000.
Lalu lanjut untuk soal yang nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini kita disuruh untuk menghitung rata-rata, median, dan standar deviasi. Lalu yang B, di sini kita disuruh untuk menampilkan grafik bar chart total penjualan per kota. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal yang 4A dulu. Nah, di soal 4A ini saya menggunakan fungsi statement, di mana fungsi ini adalah untuk menampilkan total penjualan dari semua produk tersebut, yaitu ada 8.780.000. Nah, lalu untuk soal yang B, 4B, di sini kita bisa melihat grafik bar chart dari total penjualan per kota. Nah, untuk menampilkan grafik bar chart ini, di sini saya menggunakan fungsi grafik kota. Yang dimana untuk judulnya ini saya menggunakan title yang saya tulis di sini, yaitu total penjualan per kotanya. Dan untuk grafik bar chartnya di sini saya menggunakan plt.show di sini sintaksnya. Lalu lanjut ke tugas yang kelima, soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini disuruh untuk menghitung persentase kontribusi penjualan setiap produk terhadap total keseluruhan. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa data kontribusi produk tersebut bisa kita lihat di sini. Yang pertama itu ada laptop, total kontribusinya itu 45,5%. Lalu yang pertama ada mouse 2,73%. Lalu yang selanjutnya ada keyboard 3,41%. Lalu yang selanjutnya ada monitor 13,66%. Lalu ada flash disk 2,27%. Lalu yang selanjutnya ada printer 8,20%. Lalu yang selanjutnya ada kabel HDMI 1,70% dan SSD 10,25%. Lalu ada hard disk 8,76%, dan yang terakhir kontribusi untuk headset, yaitu ada kontribusinya itu 3,41%. Nah, yang dimana untuk menampilkan data ini saya menggunakan fungsi def kontribusi di sini, yang dimana fungsi ini adalah untuk menampilkan persentase kontribusi dari produk-produk yang ada di data penjualan tersebut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tugas perbaikan UTS ini. Jikalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.